kita kalau usaha itu jangan jangan takut gagal, coba aja dulu. Siap dan enenku, salam bengis. Kembali di Kobas Podcast. Kali ini Kobas Podcast tampil berbeda karena kita mau bikin sesuatu yang menginspirasi anak muda. Kebetulan bintang tamu kita adalah salah satu pengusaha bisnis yang tergabung di HIPMI. Beliau ini adalah Felicia. Terima kasih waktunya. Jadi saya manggil ketua atau apa nih? Jadi Felicia aja ya. Gimana nih? Iya, sebelumnya Kak Felicia, aku panggilnya kakak aja. Iya, Kak Felicia. Biar awet muda kalau kakak itu. Iya, awet muda. Kalau ibu nanti ketuaan gitu kan. Sebelumnya aku boleh minta untuk dijelasin dulu nih, Kak Felicia itu siapa sih sebenarnya? Terus habis itu asal usulnya dari mana? Terus keluarganya gimana? Gitu. Iya. Jangan grogi, santai aja. Karena ini konten inspirasi bisnis yang menginspirasi komandan dan komandanku. Benar. Ya, saya Felicia, asalnya dari Jakarta, keluarga juga di Jakarta. Dulu ada mama papa saya juga Jakarta, mereka juga ada usaha awalnya. Jadi saya terinspirasi juga dari mereka, makanya saya juga usaha kayak gitu. Oh gitu. Terus tinggalnya di mana? Jakarta mana? Di Cengkareng, ikut ya? HIPMI Jakbar nih. Jadi dengar-dengar sebelumnya cita-cita nggak jadi pengusaha nih. Jadi apa? Kenapa bisa nyasar jadi pengusaha? Kenapa enaknya jadi pengusaha itu apa? Yang mungkin bisa di-share nih. Ya, kalau aku sih kuliahnya di hubungan internasional. Mungkin banyak yang bilang aku cita-citanya diplomat ya. Oh, diplomat ternyata. Bukan sih sebenarnya, kalau masuk HI kan kesannya diplomat gitu ya. Banyak juga memang HI Unpad tuh terkenal dengan jadi diplomat. Sekarang juga di Deplu banyak kan tuh anak-anak HI Unpad, teman-teman gitu. Kayak gitu. Tapi kalau saya emang dari dulu sih mungkin lihat papa mama saya ya, mereka usaha ya. Jadi saya juga mengikuti jejaknya. Berarti gitu. Salah jurusan dong kalau gitu? Enggak juga sih, jadi banyak teman-teman juga sih. Tapi kalau awalnya kan harusnya ngambilnya di bisnis, program bisnis. Kenapa ya, kok itu paksaan dari orang tua atau memang dari di sendiri mau jadi sekolah di hubungan internasional itu? Mau sendiri sih. Memang sendiri, ya. Dulu hampir masuk ini sih, di situ apa sih, BINUS, bisnis sih. Cuman mungkin karena waktu itu juga nggak ada biaya, kuliah di negeri tuh lebih murah juga sih sebenarnya kayak gitu. Dan kebetulan dapatnya di HI bagus juga gitu ya, saya ikutin. Oke, terus dari abis kuliah tuh langsung bisnis atau gimana? Sebelum selesai kuliah saya bisnis juga. Itu udah bikin PT tapi enggak? Belum. Jadi kayak jualan apa itu? Jualan apa itu? Masih usaha. Jualan lipstik, jualan apa aja yang bisa dijual lah sebenarnya. Jadi benar-benar pedagang jiwanya ini. Kuliah aja Mas udah jualan nih. Bakat butuh kali ya. Jangan maksain loh ya, waktu jualan lipstik paksain ya. Enggak sih, enggak. Mereka senang sendiri. Oh gitu. Jadi mungkin karena bakat butuh ya, waktu itu nggak ada kiriman dari orang tua lagi ya, namanya usaha kan kadang pasang surut ya, mereka lagi nggak kasih kiriman, betul apa lagi skripsi butuh uang, ada peluang ya aku ambil aja. Siapa tahu pacarnya ngirim uang juga. Belum ada pacar. Oh iya, itu kuliah mungkin banyak pacar kan? Enggak sih, enggak juga. Jadi kosong, jadi kalau ada yang mau tanya boleh ya nanti ya? Boleh, silakan. Langsung DM aja ya? Siap. Wah, langsung di DM enak aja ini. Jadi kalau berarti. menikah sama Ibu Felicia ini nggak usah kerja, biar beliau lah yang kerja. Nah, jangan dong. Jangan. Harus sama-sama kerja juga ya kayak. Terus mulai bikin PT itu mulai kapan? Terus mulai fokus bisnisnya itu terinspirasi dari apa, Mi? Karena apa? Waktu itu sih sempat awalnya itu kita masuk Indofood barang gitu. Tadi bentuknya boneka gitu sih kita masukin Indofood. Kebetulan orang Indofoodnya tuh seneng, jadinya mereka waktu itu pesen lumayan lah ya, nggak banyak karena kita juga nggak bisa, kemampuan produksinya masih sedikit, baru pertama kali masuk. Tapi mereka malahan permintaan banyak tas sih, tas mereka untuk event-event bazar. Kalau misalnya beli Indomie berapa dapat tas. Oke, goodie bag yang goodie paket bag. gitu ya. Itu awalnya. Itu awalnya, betul. Jadi boneka, karena bonekanya disenengin. Mereka permintaan juga. Permintaan ini, lu bisa buat ini nggak? Bisa bikin tas. Tahun berapa kalau boleh tahu aku? Tahun 9 berapa ya? Berapa enggak? Maksudnya berapa tahun setelah selesai kuliah itu? Mungkin sekitar 3 tahun. 3 tahun setelah kuliah. Terus kenapa kok mikirnya boneka jual ke Indofood? Waktu itu sih ada ide, mamaku lebih suka bikin kreativitas gitu. Suka ngejahit mamaku. Yuk kita coba masukin gitu. Pernah sih masukin beberapa barang sebelumnya nggak diterima. Jadi baru boneka Pas ini yang gold gitu. Gimana perjuangannya bisa masuk ke Indofood? Caranya gimana itu? Supaya ini yang dengar. Kan tadi ngomong sering ditolak-tolak itu.
jualan apa ya, layang-layang juga pernah ke Indofood. Waktu itu kita udah mau dapet PO, tapi mungkin karena ya ada orang layang-layangnya masuk sendiri kali gitu, jadinya kita nggak kebagian kayak gitu. Akhirnya kita coba bikin yang mungkin orang lain nggak bisa bikin kayak gitu sih sebenarnya awalnya. Kok bisa masuk caranya gimana sih? Kenalan kita atau? Kita kirim aja pakai surat waktu itu kebetulan. Jadi ingat ya, jadi harus kirim pakai surat ya. Waktu itu pakai surat sama. Bukan surat cinta ya? Iya, surat cinta. Surat cinta itu. Jadi kita nyari aja gitu. Walaupun ditolak tetap coba lagi, inovasi baru dicoba terus gitu. Betul. Oke, terus setelah itu di Indofood berkembang, itu masih belum ada PT ya? Udah ya? Belum, awalnya belum ada PT. Terus boleh nggak dilanjutin? Kemudian kita berpikir kalau kita ada PT mungkin lebih bagus. Mungkin setelah 3 tahun gitu kita berjalan tanpa PT masuk di Indofood, kita bikin PT habis itu. Awalnya sih aku bikin perizinan usaha perorangan, Felicia namanya. Cuman lebih bagus mungkin pakai PT. Akhirnya pakai PT setahun kemudian dan sampai sekarang gitu, PT Prima Sukses Promo. Prima Sukses Promo, memang dari awalnya kan tadi boneka itu promosi maksudnya. Promosi gitu loh. Terus sekarang setelah 3 tahun bikin PT, tetap usaha itu dilanjutin atau dilanjutkan dan expand. Ya, apa expandnya? Expandnya kalau itu tadi usaha bersama keluarga sih, sama mama sama adekku. Kalau aku usaha sendiri itu di bidang gelas plastik. Itu terinspirasi ide dari mana gelas plastik itu? Sebenarnya masih ada kaitan dengan bisnis awal, yaitu nyetak sablon untuk tas tadi kan, jadi nyetak gelas plastik juga gitu. Nah, nyetak gelas plastik ini aku pikir ada kesempatannya karena lagi banyak booming waktu itu, kayak kafe-kafe, booth-booth minuman lagi rame. Sempat menjamur waktu itu memang kayak Thai tea gitu-gitu. Iya betul. Jadi aku tuh cobain kalau bikin gelas plastik gimana ya. Aku awalnya nggak modal gimana dulu. Aku coba pasarin dulu kayak di marketplace Tokopedia kayak gitu. Ternyata responnya banyak. Baru aku mulai gitu bikin gitu sih. Jadi itu awalnya. Terus sekarang udah berapa karyawan? Terus udah berapa mesin? Mesin kita ada 4 saat ini. 4, waduh. Udah berapa customer? Banyak ini ya? Produksi berapa banyak sehari udah? Produksi mungkin bisa 5.000 ya sehari. Nanti bisa dimunculkan ya, nanti di slide tuh ada kan ya, di slide tuh ada seperti apa prosesnya juga ya. Iya betul. Terus modelnya seperti apa, jadi nggak cuma ngomong tapi ada contoh gambarnya. Ada visualnya juga. Tapi Kak Feli, kan sekarang ini kita lagi di demo untuk pengurangan plastik. Nah itu gimana tuh? Ada nggak dampaknya soal gelas plastik itu kalau atau gelas gimana? plastik untuk minuman sih belum ya. Kalau dampak dari itu ya, dampak PSBB mungkin ada. Tapi kalau dampak ini nggak mau pakai gelas plastik lagi sih nggak ada. Saat ini untuk gelas plastik kita sih ramah lingkungan. Biasanya kalau teman-teman tahu ya, itu kalau misalnya minum aqua aja kan banyak yang mengutin. Mereka tuh untuk recycle. Jadi gelas plastik ini masih banyak yang minatnya banyak untuk recycling dari gelas plastik ini. Kecuali kalau untuk plastik kayak kantong plastik itu susah gitu ya? di recycle. Mungkin ya nilai jualnya nggak tinggi lah intinya. Jadinya mereka nggak mau kayak sedotan, terus plastik bungkus makanan itu kayak di Alfamart contohnya sekarang udah nggak ada lagi. Itu memang biasanya nggak banyak yang minat untuk daur ulangin itu karena nilai jualnya nggak tinggi. Kalau gelas plastik banyak, makanya banyak yang ngumpulin gelas plastik. Jadi bisa didaur ulang, jadi dapat duit lagi ya. Jadi selain itu membantu perekonomian teman-teman yang di bawah juga nih, bisa ngumpul-ngumpulin. Iya, jadi kalau misalnya dibuang itu biasanya banyak yang mungut langsung kayak gitu. Selain gelas plastik, ada lagi nggak bisnisnya? Aku sekarang bikin green screen. Kayak kebetulan baru jadi YouTuber juga nih, belajar dari Ketum apa nih. Apa nama YouTube-nya? Jadi namanya Kawan Bisnis. Coba nanti tolong ya di subscribe. Itu apa isinya itu? Isinya sih aku pengen sharing-sharing pemikiran aku, edukasi buat entrepreneurship sih kayak gitu. Jadi lebih ke sharing soal bisnis juga, motivasi bisnis juga. Tapi kenapa kok mau bikin YouTube? Bikin itu YouTube apa tuh? Aku nggak punya apa temen visi misinya? Jadi karena terpaksa dong itu ya. Iya benar. Aku pengen ngobrol tapi nggak ada temen gitu. Paling Juman gitu kan. Nah aku kayaknya kurang, pengen lebih lagi karena nggak bisa ngumpul di HIPMI nih. Tuh jadinya aku bikin gitu. Jadi enakan ngobrol sendiri, ngomong sendiri, ketawa sendiri. Tapi bermanfaat juga buat yang bermanfaat nonton. untuk yang nonton ya. Itu apa sih isinya selain itu, ngajarin apa aja? Terus seperti apa tuh Kawan Bisnis itu? Kawan Bisnis itu sebenarnya tempat aku sharing pemikiranku, edukasi buat masyarakat juga gimana entrepreneurship dan mengolah keuangan sih kayak gitu. Oh seperti itu, luar biasa nih, hebat sekali ya. Terus selama work from home ini kegiatan selain YouTube, bisnis ada nggak ke depan yang tahun 2021 ini ingin dicapai? Akan dicapai ya pastinya ingin meningkatkan usaha lebih lagi kayak gitu sih. Saat ini memang dengan adanya PSBB kan banyak restoran-restoran juga nggak segitu banyak biasanya ya, iya, pastinya 25%, berkurang 50%. Gitu. Iya, jadi ya untuk gelas plastik ini rada-rada slow down lah gitu. Jadinya ya perlu meningkatkan lebih lagi dan mungkin
di bidang-bidang yang lain kayak packaging lain lah untuk membantu UKM juga kayak gitu. Terus kalau YouTube ini udah berapa subscriber? Subscriber sekarang ada berapa ya? Sekitar 278 kayaknya. 278, masih kurang nih, harus digenjot terus nih. Siap tuh. Ya kan biasanya kalau konten bisnis itu kan ada yang nonton. Iya makanya, Iya. tapi ya bukan itu tujuanku utamanya subscriber sih. Jadi kalau memang sih penting subscriber supaya banyak yang nonton, lebih bermanfaat. Tapi kalau mau nonton itu yang penting bisa berguna bagi orangnya, satu orang pun itu bermanfaat, aku udah seneng. Wah kayak gitu itu sih. cocok. Jadi tanpa perlu subscriber, view, tapi minimal bisa memberikan berbagi gitu. ilmu. Mungkin satu orang itu kena dan bermanfaat buat dia itu udah buat aku udah suatu hal yang udah seneng ya, udah seneng gitu. kita ya. Iya bahagia gitu. Jadi suatu kebanggaan itu. Kebahagiaan. Tapi aku lihat di channelnya Kak Felis tuh ada meningkatkan moral karyawan pada saat WFA. Aku sempat lihat tuh waktu itu. Nah itu gimana sih? Karena kan dengar-dengar bentar lagi juga mau ada WFA lagi nih yang cuma 25% di kantor, itu gimana? Itu sih sebenarnya kalau aku punya satu orang marketing yang memang juga dia punya anak, jadi nggak bisa kerja secara langsung, dia itu juga kebanyakan work from home. Jadi aku sebelumnya ada work from home juga aku ada karyawan memang work from home kayak gitu. Jadi ya intinya work from home kan nggak bisa ketemu sama orang ya, jadinya mungkin rada susah ngomongnya atau gimana. Intinya sih kita lebih melihat mereka secara personal aja, jadi nggak cuma kerjaan, kita bisa ngobrol juga dengan orang, jadi membangun bonding juga. Kalaupun kita nggak ketemu, tapi mereka juga tetap tetap bisa mengerjakan, tapi tetap bonding dengan kita kayak gitu sih. Itu bagus banget. Jadi jangan lupa ditonton kontennya Kawan Bisnis. Pernah nggak sih, kamu kan bisnis tadi gelas sekarang agak merosot, pernah nggak? Sebelumnya tuh di titik terendah. Sebenarnya saat ini yang terendah. Ini terendah nih. Terus antisipasi strategi apa yang dipakai oleh seorang Felicia ini? Ya pastinya kita butuh channel lebih banyak untuk memasarkan ya. Selama ini yang kita udah pakai itu punya website sendiri, terus juga marketplace Tokopedia sih utamanya itu. Cuman mungkin akan dibangun untuk channel-channel penjualan yang lain sih. Melalui Shopee juga? Shopee, apa hanya Tokopedia doang? Pernah juga tapi kayaknya kurang sih untuk ininya. Mungkin saya perlu juga lebih banyak masukin produk. Ya, nanti jualan di marketplace saya aja, Raja Store. Makasih Tom. Ya, nanti kita bantu promosi. Terus kalau yang di Tokopedia itu jualannya tetap manual, dalam arti manual gini, tradisional atau bus pakai berbayar juga? Pakai berbayar. Berbayar juga sih. Tadi kan aku sempat dengar nih Kak, sebelum ini ada bilang kita tahun ini akan mau membangun bisnis lagi. Nah itu kayak gimana sih strateginya yang dipakai untuk pembangunan bisnis di tengah-tengah PSBB lagi? Pengembangannya bisnis ke depan dengan adanya sekarang ini titik terendah setelah vaksin, apa sih yang mau di-grab seorang Felicia? Kedepannya ya pastinya lebih banyak pelanggan lagi ya, kita utamanya. Lebih mencari pelanggan lagi. Pelanggan baru. Saat ini orang dalam keadaan ketidakpastian juga, orang mau buka usaha ini nggak ada yang beli takutnya kayak gitu sih ya. Penting sih vaksin memang kalau memang orang udah bisa keluar lagi kayak gitu dengan tidak ada pembatasan pastinya lebih bagus untuk dunia usaha. Sebenarnya perjuangannya seperti apa Felicia untuk mendapatkan seorang customer nih? Mendapatkan customer awalnya sih ya memang mereka tahu sendiri kita karena melihat dari marketplace kita atau website kita kayak gitu sih. Jadi aku memang lebih ke SEO kayak gitu sih. Jadi setuju digital marketing sangat penting dalam penjualan. Karena saya memang untuk yang gelas plastik ini mengutamakan digital marketing. Gitu. Nah, itu ya, paham ya, teman-temanku ya, bahwa saat ini adalah digital marketing merupakan salah satu sarana yang tidak bisa kita lewatkan. Betul. Karena ini adalah sarana yang paling krusial saat ini ya. Betul banget sih. Apalagi orang nggak bisa keluar kan ke toko susah kayak gitu. Untuk sarana-sarana lainnya misalnya WA, TikTok, Instagram. Aku kebetulan belum main TikTok, jadi belum tahu nih kalau. Di mana kalau saya joget? Boleh tuh. Jadi IG-nya apa tuh nanti? Nanti saya mau ganti nama Raja TikTok. Sekarang Koko joget. Mantap. Nanti mau ganti Raja TikTok kan udah Raja IT, Raja TikTok, Raja Store, Raja Alkes, Raja C. Itu dia. Oke, lanjut lagi. Terus dari semua customer gelas, siapa sih prime customer yang selalu memberikan banyak pembelian di seorang Felicia itu? Banyak sih, banyak ya? Lebih ke UKM kita, karena memang target market kita UKM. Mungkin kalau untuk
pembelian besar mungkin bisa jadi di pabrik lebih murah, tapi nggak semua orang punya tempat buat nyimpen jumlah banyak kayak gitu dan nggak punya modal besar, makanya itu lebih targetnya UKM. Terus minimal berapa bisa pesan? Minimalnya 1.000 pieces doang. Jadi 1.000 pieces sudah bisa. Jadi memang jadi target marketnya adalah kelas UMKM ya? UMKM, betul. Jadi teman-teman UMKM nggak usah takut. Jadi ada diskon nggak untuk teman-teman UMKM? Ya pasti ada, nanti kontak-kontak aja sih kita. Kontaknya nanti melalui apa, Instagram? Melalui WA sih. WA ya. WA bisa nggak cantumin nomor berapa? Nomornya marketing aku nanti. Nanti tulis di bawah sini ya. Nanti tinggal ditulis di bawah. Oke, jadi terus lanjut lagi. 1.000 piece ya Kak. 1.000 piece sudah bisa. 1.000 piece sih untuk zaman sekarang, orang yang sekarang kan udah kecanduan minuman tuh biasanya. Minuman boba yang manis-manis tuh cepet sih harusnya 1.000 piece. Jadi kecanduan, kalau saya kecanduan ngomong. Kecanduan ngomong ya makanya ini. Tapi kan kalau ngomong juga butuh minum Pak biasanya, yang manis-manis. Jadi mana ini minumnya, gelasnya ada nggak gelasnya? Nggak ada ya? Nggak bercanda. Oke, terus masuk lagi. Tahun berapa masuk ke HIPMI? Masuk HIPMI 2016, tapi baru aktif 2017. Oh gitu ya. Terus kira-kira manfaat apa yang didapat dari organisasi dalam berbisnis? Buat aku sih buat sarana belajar, bisa tukar pikiran. Kadang-kadang kita kalau di luar bukan teman-temannya bukan pengusaha, nggak ngerti apa yang kita rasakan, juga kita alamin, juga beda lah semangatnya kalau dengan teman-teman di HIPMI. Mungkin kalau kita mau mulai usaha takut strateginya salah, jadi bisa tukar pikiran dulu gitu kan. Gimana ya kalau kayak gini, atau melihat kayak ketum nih, aku banyak belajar banget dari ketum cabas. Setiap kali dia ngomong aku selalu dengerin gitu loh. Oh gitu ya. Jadi padahal saya ngomong kadang-kadang salah juga loh. Enggak sih, bukan gitu, tapi ya salah ataupun benar kita bisa belajar dari orang lain sih kayak gitu. Atau mungkin bisa nggak jelasin organisasi lain yang digabung dalam memberikan masukan kepada teman-teman, apakah sepenting apa sih organisasi, sepenting apa sih suatu komunitas dalam mengekspan bisnis kita? Menurut aku sih penting banget ya. Pertama kita belajar, kedua juga bisa jadi market kita kalau memang cocok ya usahanya dengan komunitasnya kayak gitu sih. Selain HIPMI apa lagi? Selain HIPMI ada komunitas Cashflow Club Jakarta. Oke, itu jelasin dong, itu komunitas seperti apa, terus manfaatnya apa buat teman-teman, terus cara gabungnya gimana? Siapa tahu mereka sebagai UMKM, apakah itu khusus UMKM atau khusus yang udah senior? Kalau untuk Cashflow Club Jakarta ini nggak cuma untuk pengusaha, cuman banyak juga sih pengusaha ya. Intinya kalau di Cashflow Club Jakarta itu kita buat belajar mengelola keuangan, baik pribadi maupun usaha ya, kayak gitu sih. Dan di situ kita bisa, aku senang memang sama kayak di HIPMI, bisa sharing-sharing gimana sih cara investasi yang benar dari orang-orang, atau orang-orang pernah punya kesalahan investasi kita dengerin kayak gitu. Aku lebih senang untuk belajarnya di situ. Kebetulan aku di situ jadi ketua komunitasnya sih kalau di Cashflow Club Jakarta. Itu udah berapa orang komunitas itu? Komunitasnya ada 100-an orang ya aktif ya. Udah lumayan ya? Iya. Itu tersebar di Jakarta aja atau di luar Jakarta juga? Ada juga sih di luar Jakarta yang minat, cuman kita karena harus ketemu langsung, kebetulan di situ ada gamenya, kita ngikutin gamenya Kiyosaki itu, jadi kita bisa belajar sambil bermain kayak gitu sih. Dan kebetulan karena itu harus ketemu fisik, makanya kita cuman Cashflow Club Jakarta, walaupun kita memang ada keinginan karena banyak permintaan juga ya, di luar kota juga mau kita kembangin sih sebenarnya. Oke, kita balik lagi ke bisnis. Sekarang menurut Felicia, gimana sih anak-anak milenial zaman saat ini untuk berbisnis? Kan banyak ketemu di IP juga milenial, tadi di komunitas milenial. Gimana sih menurut seorang Felicia anak milenial saat ini? Anak milenial saat ini semangat sih usaha ya, pastinya dibanding orang dulu pengennya kerja di pegawai pemerintahan kayak gitu. Dan sekarang udah banyak yang pengen jadi startup atau mungkin jadi YouTuber juga kan, mungkin ya usaha sendiri sebenarnya ya. Selebgram gitu, pun, ya, TikTokers pun juga begitu. Iya, cuman ya menurut saya itu kerjakan sesuai passion sih. Kalau misalnya kita nggak punya passion, kita hitungan cuma untung rugi. Padahal namanya bisnis itu kan namanya istilahnya pasang surut ya kan. Jadi kalau kita udah nggak ada duitnya, udahlah kita nggak kerjain lagi gitu sih. Oke. Tadi ngomong passion, saya mau berdebat dikit nih. Berdebat, ya. Kan? Kalau saya passion setuju, tapi kalau saya terus terang aja lebih signifikan dalam peluang. Menurut Felicia gimana tuh? Seberapa penting passion dan peluang? Kalau saya daripada passion, kalau dalam ada peluang, saya ambil peluang dulu dibanding passion gue. Sebenarnya kita kalau aku lihat ya dulu teorinya ya, harusnya kita irisan sih. Irisan keduanya, passion dan peluang. Kalau kita ada aku kan ikut komunitas namanya Dewan Kerajinan Nasional ya, Jakarta. Gimana itu? Nah itu komunitasnya orang yang senang-senang kerajinan tangan kayak gitu.
Dan banyak yang kerajinan tangannya istilahnya kurang laku. Namanya kerajinan tangan buat senangnya diri sendiri kan kayak gitu. Nah, itu yang saya bilang itu. Passion tapi tidak bisa berjualan. Karena tidak ada peluang untuk ada peluangnya juga. Itu. Betul sih. Ayo gimana itu? Ya jadi kalau bisa irisan keduanya. Jadi kayak misalnya nih irisan passion, ini irisan peluang, kita harus ada di tengah sih. Tapi kalau andaikan itu bukan passionnya, itu ada peluang diambil nggak kira-kira? Kalau bisa ada kesempatan ya nggak apa-apa juga ya. Cuman ya pastinya kalau udah nggak ada uangnya lagi, kadang-kadang orang kan mundur kayak gitu. Jadi nggak, istilahnya nggak terus-terusan jadinya, cuman ya per peluangnya ada aja sih. Kayak Jadi gitu. lebih Jadinya senang passion atau peluang? lebih seneng, aku sih dua-duanya ya. Harus pilih salah satu nih. Pilih salah satu. Passion dulu sih. Kalau misalnya passion, kalau bisa cari passion yang ada peluang gitu. Itu berarti dua-duanya. Jadi harus Iya, nggak boleh ya. harus pilih satu. Kalau itu Nggak irisan harus pilih salah satu. Peluang pasti. Peluang. Saya Marketnya setuju. harus ada Jadi marketnya. untung aja ngomong peluang. Kalau ngomong passion saya debat. Karena passion itu untuk menyenangkan diri sendiri. Betul. Terkadang passion itu tidak sesuai dengan peluang yang ada. Betul. Contoh hari ini kita ngomong passion saya di tour and travel. Passion saya di pariwisata. Maksain buka tour and travel ya bangkrut pasti. Ya, Bisa lagi kayak keadaan gitu. seperti Mau nggak mau ya kita ambil dulu peluangnya. Iya, betul. Nah, jadi peluang itu setelah kita ambil kita belajar apa yang ada karena dari peluang dan passion itu tadi sih ngomong ada irisan. Setelah dalam arti secara sistem juga pasti semua bisnis sistemnya sama. Terus butuh karyawan juga, pendelegasian tugas, accountingnya sama, pajaknya sama. Ya kita pelajarin dulu. Nanti kalau ada peluang dari passion yang lain ya kita ambil juga. Tapi karena peluang itu tidak akan lewat dua kali. Jadi saya setuju itu. Jadi kalau tadi yang ngomong passion kita debat. Oke, baik lagi. Ini poin-poin terakhir ya. Iya. Kita balik ke YouTube nih. Iya, betul. Seberapa pentingnya YouTube untuk seorang Felicia? Tadi kan ngomong bikin karena senang aja mau sharing berbagi kan. Tapi kan kalau nggak menghasilkan, nggak bisa memberikan manfaat yang banyak, kenapa tetap masih lanjut? Lanjut itu tadi kalau misalnya itu satu orang aja yang lihat dan dia merasa itu bermanfaat buat dia, buat bisnisnya, itu aku udah merasa bahagia sih. Berarti apa yang aku kerjakan itu berhasil. Keberhasilan aku diukur dari situ sih. Oke, terus dari semua konten itu paling banyak menceritakan tentang apa? Siapa tahu teman-teman yang nonton dari saya ini bisa nonton supaya itu dapat ilmu gratis dari seorang Felicia kan. Daripada berbayar kita mendingan cari yang gratis dong. Betul. Saat ini ya kan. Isinya paling banyak tentang apa? Isinya tentang lebih banyak bisnis dan ngelola keuangan sih saat ini. Contoh boleh kasih lah satu konten, dua konten dijelasin di sini. Misalnya seperti apa? Misalnya Yang pernah dibahas di kontennya Felicia. Misalnya ada tentang leadership, waktu itu tentang leadership selama work from home. Oke, leadership. Boleh nggak jelasin seperti leadershipnya seperti apa selama work from home ini? Work from home ya tadi saya udah ceritakan sebelumnya itu ya kita kalau work from home kadang-kadang kan kesulitan kita bonding sama karyawan kita, tapi kalau kita tetap selain kerjaan yang kita ngomongin terus, mungkin ada hal-hal lain, kesulitan-kesulitan dianya apa, mungkin dia lagi sakit kita perhatikan kayak gitu sih. Terus juga apa ya, kita juga cara ngomong dengan karyawan seperti apa kayak gimana gitu. caranya ngomong seperti apa? Makanya saya minta tahu jelasin satu konten aja yang bisa membuat penonton saya mau subscribe dan nonton di tempatnya Felicia. Satu konten yang paling bermanfaat. Menurut saya sih bermanfaat semua ya. Enggak, satu aja dari semuanya. Yang paling Oh ya, yang terbaru aja yang bisa membuat mereka itu nonton dan subscribe YouTube-nya Felicia dan bisa mendapatkan informasi bisnis yang sangat bermanfaat. Lumayan dong, siapa tahu bisa nambah 500 subscriber atau kan tadi tujuannya berbagi kan. Apa satu konten aja jelasin. Apa? Konten yang terakhir aja ya. Apa tentang apa itu? Konten yang terakhir itu kenapa sih usaha gagal terus? Oke, jelasin itu. Kenapa? Nah itu kadang-kadang salahnya dari pertanyaannya orang-orang tuh. Pertanyaan itu yang kita ajukan pada diri sendiri tuh kurang berkualitas. Jadi kalaupun nanya ke orang juga jawabnya apa ya? Kenapa kamu usaha gagal terus kadang-kadang dia sebenarnya nyari orang-orang yang sama-sama gagal kadang-kadang pertanyaannya gitu, bukan nyari strategi. Jadi yang perlu kita lakukan itu adalah bikin pertanyaan itu berkualitas yang membuat orang kita atau otak kita sendiri ataupun orang lain untuk bisa menjawab strateginya jadi lebih spesifik dan lebih berkualitas pertanyaannya, sehingga jangan sampai kita malah negatif thinking gitu dari pertanyaan kita sendiri kayak gitu sih. Gitu ya. Nanti jangan lupa nih, moga-moga dengan adanya konten ini
konten beliau ini, teman-teman bisa subscribe. Ya. Karena dia pasti lihat, oh saya perlu subscribe nggak? Isinya apa? Masih seperti itu kontennya, bener ya? Pasti harus dicek-cek dulu isinya apa. Makanya tadi kan saya bilang, satu konten ini bermanfaat nggak? Kalau bermanfaat jangan lupa subscribe. Tapi itu bagus kok kontennya. Bagus untuk meningkatkan kualitas pertanyaan. Biasanya kan yang kita tanyain itu pertanyaan yang mungkin kurang penting atau kurang bermutu gitu. Iya, kadang-kadang pertanyaan membuat job kita sendiri, membuat kita down sendiri. Kenapa usaha gagal terus? Benar-benar. Jawaban di otak kita akan menjawab pertanyaan yang kita ajukan sebenarnya. Iya, Coba kalau kita tanyain, oh kenapa usaha saya gagal? Oh kemarin itu kayaknya aku tuh banyak ngutangin orang, pada nggak bayar. Benar. Jadi kita harus aja pertanyaan positif. Iya, positif. Kalau selama saya tahun lalu saya nggak mikirin, nggak pernah mau merasa gagal saya. Iya betul. Ya, kita harus bikin sesuatu yang kreatif-kreatif. Juga gitu tuh. Gitu. Kebanyakan orang-orangnya positif gitu. Oke, yang terakhir ada nggak pesan-pesan buat penonton di sini? Pesan-pesannya ya kita kalau usaha itu jangan jangan takut gagal, coba aja dulu kayak gitu sih. Terus ya tetap belajar dari orang-orang, misalnya masuk komunitas-komunitas seperti HIPMI gitu. Itu bagus sih, membuat kita jadi ngelihat orang lain tuh kayak apa sih usahanya, nggak cuma kita sendiri yang misalnya lagi kesulitan, mungkin ternyata orang lain kesulitan dan dia udah berhasil mengatasi atau belum berhasil mengatasi, itu kita bisa pelajarin dari tukar pikiran dari komunitas HIPMI. Jadi mungkin sekian dari sini nih, semoga dengan adanya konten ini bermanfaat ya. Amin. Dan bisa memberikan peluang-peluang baru bagi teman-teman untuk menjadi pebisnis. Ya kan? Karena kenapa mau harus jadi bisnis? Karena bisnis itu santai. Bukan waktu yang mengatur kita, tapi kita yang mengatur waktu. Oke, terima kasih. Akan sampai lagi di episode berikutnya. Salam Bengis.